kita telah mencoba sedikit mengulas, dan itu diakhiri dengan tokoh Pitagoras, di mana Pitagoras telah menemukan salah satunya adalah tentang jiwa. Bagi Pitagoras, jiwa tidak akan pernah mati dan dia akan hidup kembali pada kehidupan selanjutnya. Nah, di sini sebenarnya terhenti pembahasan tentang Pitagoras ini. Dan ini barangkali di episode ini akan kita jemput lagi dengan beliau tentang pemikiran-pemikiran filsafat Pitagoras. Silahkan Abu ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Allahumma ya hakim, inna nas'aluka al-hikmah. Wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khairan katsira. Baik, Buya Mursal. Masih pakai sarung ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sorry, saya lagi santai ya, karena dijemput paksa Dato' Dodo ini. Memang sekali kadang harus santai. Oke, kita bahas Pitagoras. Kita sudah bahas Pitagoras bahwa dia termasuk yang sangat bagus merumuskan kosmologi. Sebenarnya semenjak dia itulah mulai falsafatul hukbul hikmah itu mulai menjadi zahir ya. Karena hubul hikmah, mencintai wisdom, hikmah ini boleh diartikan keilmuan, bukan mitos ya, tapi lebih kepada sesuatu yang diproduk oleh akal atau jiwa kalau versi Pitagoras. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal definisi filsafat yang nanti dirumuskan oleh Socrates, Aflatun dan Aristoteles, bahwa filsafat dalam semua bahasa itu sama, kecuali bahasa Arab Quran. Bahasa Arab Quran yang paling mirip itu hikmah. Di Quran kata hikmah banyak sekali. Sayyidina Luqman Allah muliakan dengan hikmah sehingga diabadikan menjadi satu surat. Dan di surah Al-Baqarah ada kalimat wa may yu'til hikmata may yasha. Allah memberi anugerah hikmah kepada siapapun yang dikehendaki. Kalau Quran khusus untuk para nabi, Quran wahyu untuk khusus para nabi, Quran untuk Nabi Muhammad ya, Injil Nabi Isa, Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, dan suhuf-suhuf untuk para anbiya dan rasul. Tapi hikmah nabi tidak nabi dapat. Oleh karenanya Sayyidina Luqman ini diperdebatkan huwa nabiyun amla ya, apakah dia seorang nabi atau tidak. Ya, tapi saya meyakini dia seorang nabi. Karena dia ada sebelum Nabi Muhammad SAW, itu yang pasti. Biasanya orang-orang yang mendapatkan metodologi nubuat itu dia seorang nabi. Dan hikmah itu metodologi nubuat yang diberikan baik kepada nabi ataupun yang bukan nabi. Ya. Sekedar metodologi. Besar kemungkinan karena kenapa orang-orang Islam tidak keberatan, padahal zaman mereka dengan nabi sangatlah dekat, untuk membaca, menerjemahkan, lalu mengembangkan karya-karya Yunani. Karena ternyata di Yunani itu mengalami satu masa yang disebut Dark Age atau Al-Azminah Al-Muslimah, masa yang gelap. Masa itu di Barat, di Yunani dan Eropa secara keseluruhan, tapi itu tidak pada kita. Bagi mereka itu zaman kegelapan, tapi bagi kita itu justru zaman Al-Azminah Al-Munawwarah, zaman yang penuh cahaya. Itu sekitar 7-9 abad ya. Jadi mereka mengalami kegelapan. Dunia Arab dan sekitarnya yang boleh kita sebut Islamic world ya, Islam, dunia keislaman itu mengalami kemajuannya gitu. Kenapa? Karena mereka open mind. Nah, saya justru sangat tertarik dengan spirit ini, yaitu open mind, keterbukaan cara berpikir, menyerap mana yang boleh diserap, karena pada hakikatnya semua itu milik Allah. Lillahi ma fis samawati wal ardh, semuanya milik Allah. Dan kita sudah punya filter yang bernama syariat, tarekat, hakikat, marifat tadi yang tadi dibaca, yang sebelumnya pernah dibaca. Apa salahnya kemudian kita menyerap apapun dengan filter ini gitu. Ya. Pitagoras sudah membuka itu, dan kita melihat interaksi dia dengan para nabi ada, dan kontemplasi dia juga dalam dirinya sendiri sangat kuat. Ya. Terus karena dia disebut sebagai Prasokrates, bagaimana dengan Socrates? Socrates ini orang yang berpikir
boleh juga disebut filsafat Athena. Socrates ya? Ya. Dia berpikir bagaimana cara orang Athena itu kemudian bahagia secara politis, secara ekonomi, secara demokrasi gitu. Meskipun akhir hayat dia sangat mengerikan, Menyedihkan ya, mengerikan ya. mungkin menyedihkan barangkali ya. Ada satu versi dia bunuh diri, satu versi dia diracun. Tapi saya nggak percaya dia bunuh diri. Sekelas Socrates itu mustahil bunuh diri. Paling-paling dia diracun. Karena ada orang paling waras zaman itu dan tidak mungkin orang paling waras itu bunuh diri. Bunuh diri itu satu kekonyolan yang luar biasa. Jangan pernah dilakukan dan dibenci oleh semua agama. Ya. Kecuali yang ada di syariat Nabi Musa, orang yang dihukum karena dia melanggar itu faktulu anfusakum. Kalian hancurkan diri kalian sendiri. Socrates itu kemudian terlihat meskipun dia gagal di masanya, tapi dia secara intelektual dia berhasil melahirkan orang yang kebalikan dirinya. Muncul Aflatun. Dalam bahasa Indonesia disebut Plato, tapi itu pengaruh dari terjemahan bahasa Inggris. Bahasa sananya Aflatun. Dan dalam teks Arab tidak diubah sama sekali. Emang ditulis Aflatun. Aplatong gitu ya, Aflatun. Aflatun ini boleh saya sebut Pitagoras dalam formulasi yang lebih sempurna. Ya, dia sangat perfect sekali. Iya. Dia berbicara tentang matter, alam materi, madda, lalu ada alam jiwa, lalu ada alam ruh. Yang ini kemudian oleh Thomas Aquina jauh setelah dia nanti diambil untuk mencari pembenaran teologi Kristen. Nah, itu urusan dia. Ya, boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Ya, sebagaimana boleh juga diadopsi oleh Hindu, Buddha atau Muslim, itu nggak ada masalah. Secara keilmuan knowledge. Aflatun inilah yang kemudian mengatakan bahwa yang hakiki itu hanya yang batin. Dalam bahasa kita disebut ide. Ya. Yang ada hari ini, jadi buku ini, Al-Quran, anggap ini misalnya Al-Quran nih, Buya Mursal nih. Apakah ini Quran? Bukan, ini salinan Quran. Betul nggak? Ini salinan dari masa sebelumnya, salinan dari sebelumnya. Adapun yang ditulis Sayyidina Utsman pun salinan dari Qurannya Nabi. Dari Al-Quran ada di kolbu Nabi SAW. Maka ini hanya salinan. Yang kita tulis hari ini, ya ini semua knowledge ya, yang ada itu atau benda-benda ini adalah salinan dari yang hakikatnya satu. Maka selain yang satu itu ambigu, palsu, yang hakikat itulah yang asli. Ya, dan hakikat itu ada pada diri Tuhan. Ya. Aflatun sudah sampai ke sana. Lalu dia mengatakan hakikat itu, the real itu, the idea itu nanti dia akan memancar kepada jiwa. Jiwa baru nanti diterjemahkan oleh materi. Jadi dia ada tiga tingkatan. Ya, itu Aflatun. Jadi dia sudah berhasil barangkali menerjemahkan itu. Dan sisi lain kemerdekaan itu diterjemahkan dalam satu buku yang berjudul Republik. Sudah ada terjemahannya dalam bahasa Inggris, bahkan diterjemahkan ulang ke bahasa Yunani, dan sudah ada bahasa Indonesianya. Tapi selamat pusing karena bahasanya bahasa lama. Dan itu barangkali sudah mengalami kalau penerjemahan itu kan ada proses masuknya sisi penerjemah ke dalam itu hasil terjemahan. Itu sudah mengalami beberapa kali. Jadi dari Yunani ke Arab ke balik, begitulah terus. Saya dulu pernah menulis satu artikel tentang originalitas filsafat Yunani itu memang sudah diarabkan. Tapi bagi guru saya yang seberang sana namanya diislamkan. Saya lebih tertarik menekan istilah diarabkan. Kenapa? Seperti Ibnu Rushd, dia punya murid Ibnu Maimun, itu seorang Yahudi dan dia tidak pernah jadi Islam. Hanya dia nulis dalam bahasa Arab. Oke, wallahu alam bishawab. Setelah itu baru ada Aristoteles. Inilah puncak daripada kemajuan filsafat Yunani. Dan itu semua ratusan tahun ya, 200 atau 300 tahun semuanya sebelum Masehi.
Nanti dicek lagi berapa tahun berapa lebih tepatnya. Artinya itu sebelum Nabi Isa alaihissalam dan tentunya jauh sebelum Nabi Muhammad SAW. Aristo ini sudah menggabungkan pendahulunya dan bahkan dia mengkritisi gurunya sendiri Aflatun yang terlalu spiritualis, mengkritisi Socrates yang juga terlalu galau dengan urusan politik, sampai ke Pythagoras dan orang-orang setelahnya. Dan pada dirinya ada filsafat kedokteran, filsafat matematika. Dia nulis buku Al-Fizia dalam bahasa Arab, fisika, yang hari ini dibaca oleh anak-anak kita, dan kita juga pernah belajar. Ya, kalau filsafat haram, maka sekolah jadi haram, Bu ya. Sekolah jadi haram. Kenapa? Semua sekolah belajar. Pesantren aja belajar kunci pesantren salaf, pesantren tradisional. Artinya apa? Kita sudah menikmati yang kita haramkan selama ini, ya. Jangan kita nggak ngerti apa yang kita haramkan. Aristoteles ini disebut juga Aristo atau Aristoteles, ya. Dia juga nulis, setelah nulis fisika, meter, alam, tabiat, dia dapat kontemplasi, dia berpikir terus, dia menemukan kebahagiaan dia bukan pada meter, pada alam materi, makan, minum, kawin, mana bukan minum, kawin, enggak, berkuasa, tahta, lawan jenis, enggak. Dia menemukan ada kebahagiaan di belakang itu. Maka al-khair wara at-tabi'ah, atau ya, diterjemahkan oleh muridnya. Jadi muridnya ini kemudian bingung si judulnya apa, maka dikasih judul lah metafisika. Meta itu ma ba'da tabi'ah, dan ini diterjemahkan balik, ditulis ulang oleh Al-Farabi dengan judul yang unik, ya, dan kemudian diulas kembali dengan paling indah, paling lengkap dalam Ilahiyat, jilid pertama dari Syifa Ibnu Sina, Avicenna. Jadi Ibnu Sina nulis kitab Asy-Syifa. Saya pernah mengajar itu di UIN waktu S2, waktu dulu masih di UIN. Jadi teman-teman S2 kita ajak, nggak usah masuk di kampus, kuliah aja di Ribat gitu. Tapi absensinya dibawa, karena mahasiswanya nggak banyak. Di situ saya ngajak mereka membaca teks Asy-Syifa Ibnu Sina, bagian Syifa pertama itu Ilahiyat. Itu adalah pengembangan daripada ajaran Aristo, bahwa kebahagiaan as-sa'adah tertinggi itu ada ketika orang kembali kepada Tuhan. Itu yang disebut teleologis. Apapun yang terjadi di alam itu bergerak pasti ujungnya kepada Tuhan. Ya disebut Allah dalam bahasa Arab. Ya. Nah, itulah Aristo. Cuma Aristo masih berbicara pada bab yang sangat abstrak. Kalau baca buku Al-Farabi, ya, judulnya sama, Fususul Hikam dengan Sufi, tapi ini bukan Fususul Hikamnya Sufi, ini lebih pada Fususul Hikamnya orang-orang falsafah. Ya. Dia sangat-sangat teolog sekali. Dia menyebut Tuhan itu tidak bertempat, tidak beruang, tidak berwaktu. Dia sangat transenden. Ya, tapi istilahnya masih sangat-sangat kaku. Contohnya gini, penerjemahan ini kesalahan penerjemahan. Al-Farabi itu menerjemahkan zat itu dengan jauhar. Jadi dia menyebut jauhar Allah. Kalimat jauharuhu itu satu hal yang tidak dipakai oleh ahli kalam. Karena jauhar digunakan untuk benda. Tapi bagi Al-Farabi, saya nggak ada urusan dengan benda. Jauhar itu zat. Maka dia menggunakan zatullah wa jauharuhu. Ya, tapi prinsipnya Al-Farabi sudah menancapkan Tuhan yang transenden, dan dia menolak spirit apa yang dulu ditolak oleh Thales, sampai Pythagoras, sampai Aristo, bahwa Tuhan yang mirip dengan manusia itu mustahil untuk dipercaya, itu mitologi. Ya, itu spirit yang kemudian menjadi cikal bakal ajaran teologis, ilmu kalam, kemudian diwarnai oleh perdebatan-perdebatan kalamnya. Wallahu a'lam. Oke, Bu ya. Ini semakin kesini semakin dalam dan semakin menarik ini, semakin memusingkan sebenarnya. Cukup dulu kalau gitu. Jadi sedikit ingin kami ini, kalau tidak salah Aristo ini meninggalnya ada yang mengatakan 232 sebelum Masehi, ada yang 231
Ya. Di satu dua buku ada yang berbeda. Nah, tadi kan seperti kata Buya bahwa selain dari Socrates, kemudian Plato dan Aristoteles ini yang meletakkan pondasi dasar dari percepatan atau pengembangan filsafat secara umum, kemudian baru masuk kepada Islam. Kira-kira ini sahabat, sebelumnya saya tahu beliau ini sangat Aristotelian ya, beliau sangat menguasai Aristoteles dan beliau mengkonsumsi banyak sekali buku tentang Aristoteles. Makanya ini ingin saya jemput sedikit tentang Aristoteles nih. Nah, di antara pemikiran Aristo ini, kira-kira sudahkah Aristo menyentuh tentang rasa di sini? Sudah. Dia nulis satu risalah judulnya, kalau diterjemahkan dalam filsafat dalam buku bahasa Arab itu sudah ada al-akhlaq atau as-sa'adah, happiness kalau terjemahannya, kebahagiaan. Namun Ghazali tetap mengkritik. Kenapa? Karena ini yang kalau mau paham Aristo, bacalah buku tentang kebahagiaan yang ditulis oleh as-sa'adah yang ditulis oleh Ibnu Sina, dan itu persis sama. Dia masih happiness dalam pengertian rasional. Jadi dia belum masuk kepada tataran qalbiyah atau ruhiyah. Itu hematnya Ghazali. Ya. Dan saya memang menggabungkan antara dalam pemikiran ya, bukan dalam teologi, antara Aristotle dan Ghazalian. Ya, karena Aristotelian itu dia belum dapat ajaran spiritual dari Sayyidina Muhammad SAW, sedangkan Imam Ghazali sudah dapat itu. Maka justru Ghazali itu menentang orang yang fanatisme dengan Aristotle dan taklid kepada Aristotelian. Bahkan dia mengatakan, Ghazali itu, nanti kita mungkin perlu bicarakan khusus, dia mengkritisi Al-Farabi di Mesina itu sebagai orang yang taklid buta kepada Aristotle. Itu keren sekali. Ya, itu yang banyak nggak diungkap orang, karena kebencian orang-orang itulah kepada Ghazali, karena dia terlalu pintar melewati kecerdasan orang masanya. Ihya'ulumuddinnya dijadikan sebagai kambing hitam kemunduran. Padahal Ihya'ulumuddin judulnya menghidupkan ilmu agama, bukan sebaliknya memundurkan. Ya, jadi dia sudah bicara. Ya. Maka happiness, al-lazza, dia membedakan antara lazzah al-maddiyah dengan lazzah ghair maddiyah. Lazzah maddiyah itu terbatas, lazzah ghair maddiyah itu tidak terbatas. Aristo sudah bicara itu. Ya. Pada tataran konsep dia sudah bicara itu. Ya, besar kemungkinan dia sudah tersentuh oleh nur-nur nubuat. Nah, karena kebahagiaan itu ajaran para nabi. Nah, seandainya tidak pun tidak masalah. Kenapa? Akal itu perangkat Allah yang Allah tanam pada diri kita, dan akal itu pasti akan nanti mempertemukan dengan ajaran nubuat, kenabian. Itu keyakinan saya. Dan itu yang dikatakan oleh Al-Farabi. Al-Farabi ini, jika Aristoteles disebut the first teacher, ya, first professor, ya, dia disebut dengan second teacher, al-muallim ats-tsani, guru kedua setelah Aristoteles. Berarti ketiganya siapa? Ibnu Sina. Dan yang keempatnya menurut saya adalah Al-Ghazali. Ya, jadi itu menjadi perfect sekali. Tapi kemudian yang kelimanya barulah Ibn Rushd. Jadi mereka sebenarnya bukan dalam konteks orang yang tanakut dalam pemahaman orang-orang akademisi di kampus hari ini yang saya lihat, sebagiannya mereka kayaknya kontradiksi antara Ghazali dengan Ibn Rushd itu sangat parah, atau Ghazali dengan Farabi, Ibn Sina, itu bagi saya tidak. Mereka masih dalam satu filsafat namanya falsafah masyaiyah, peripatetik. Nanti silakan dicek. Inilah sebutan filsafat untuk Aristoteles. Masyai dari kata masya, jalan, bergerak, filsafat yang move, dia nggak boleh berhenti. Ya. Nah, ini semakin kesini sahabat semakin menarik ini. Tapi barangkali ini yang terakhir barangkali ini ya.
di sesi ini, Ya. karena sudah ada clue dari produser di ujung sana. Jadi kalau lihat dari masa Aristo ini kan 2 atau 3 atau 4 abad sebelum Masehi. Oke. Nah, ada nggak persentuhannya dengan nabi-nabi sebelum Masehi? Itu yang saya sudah sebutkan tadi, besar kemungkinan ada. Tapi seandainya pun tidak, coba perhatikan Quran. Quran ini kan wahyu dan isinya tidak jauh beda dengan wahyu sebelumnya. Perbedaannya hanya di syariat. Semua kitab suci, wabil khusus Quran, itu adalah kitab suci yang paling tinggi memberikan apresiasi untuk akal, dan akal itu adalah epistemologi utama yang dijadikan oleh para filsuf. Oleh karenanya, menurut saya, filosofi itu sangat Qurani sekali, sangat Islami sekali. Ini istilah menarik Bu ya. Iya. Kenapa? Al-Quran membicarakan afala ta'qilun, apa kamu tidak berpikir? Ya kan? Betul nggak? Ya. Lahum qulubu ya'qiluna biha. Apakah mereka punya hati yang dijadikan alat untuk berpikir, sumber untuk berpikir? Dan sepertinya tidak ada kitab suci manapun yang menganjurkan, mendorong untuk mengaktifkan, mengoptimalkan akal melebihi kitab suci yang turun kepada Sayyidina Muhammad SAW. Ini sejauh, karena saya juga baca kitab-kitab suci yang lain, bukan berarti mendiskreditkan yang lain. Karena mungkin ada proses penerjemahan yang berbeda, dan Quran kita masih sesuai dengan yang itu, dan saya melihat sangat kuat sekali. Nah, jadi mereka sangat Qurani, sangat Islami lah, sangat religius. Mereka lah yang dituntut oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi, ya. Bukan, jadi kalau mau ngurus satu bukan merem lah, enggak, bukan begitu. Itu urusan rohani, spiritual. Untuk mengurus alam ini ya, dia harus kontemplasi sembari buka mata. Ya. Nah, kemudian sedikit lagi Bu ya. Katanya udah penutup. Ada yang agak sedikit menggantung ini. Ketika sekolahnya diwariskan kepada, kalau saya tidak salah, kepada 2 muridnya ya, oleh Aristo ini, dan di situ baru kemudian terjadi sedikit perselisihan antara murid pertama dengan murid kedua ini. Nah, pertanyaannya adalah karya-karya yang telah dihasilkan oleh Aristo ini apakah telah menyebar ke sini, ke timur, arah timur, maksudnya arah ke Asia Tenggara ini, atau bagaimana? Itu yang saya sebut di pertemuan pertama, bahwa di masa Khalifah pertama dan kedua Abbasiyah, jadi tahun 130 ya lebih kurang Hijriah, itu Khalifah kedua di Abbasiyah menemukan futuhat ke penaklukan satu pulaunya Siprus. Satu pulau yang namanya Siprus. Itu pulau pelarian murid-murid dari Aristoteles atau pengikut dengan Aristoteles, yang mereka terancam nyawanya saat rezim membenci para filosof. Rezim itu mungkin pernah dengar namanya Agustinus ya. Siapa lagi, ada beberapa nama yang mereka benci dengan filosof, dan mereka mengatakan kalau kamu mau lihat orang pemalas, carilah filosof. Ya, sama dengan tuduhan orang terhadap sufi, kalau kamu mau lihat orang pemalas, carilah sufi. Mirip-mirip. Hampir-hampir mirip. Mungkin ada oknum filosof yang pemalas. Orang udah kerja, dia masih mikir gitu ya. Masih berenung gitu. Iya, sama dengan beberapa oknum orang yang katanya bertasawuf, ketika orang semua kerja, dia masih duduk di atas sejadah gitu. Lalu kemudian dituduhlah orang ini menjadi biang kerok sampah masyarakat gitu, pengangguran, jobless ya. Jadi berdasarkan teks itu ada di kitab Syiar Al-Nubala, ada di Tarikh Khulafa, Suyuti, Zahabi. Zahabi itu di Tarikh, apa judulnya itu, Tarikh Islamiyah ya. Kemudian juga ada di beberapa Tarikh Tobari ya, ada beberapa ungkapan-ungkapan yang mirip-mirip dengan itu. Tapi yang saya ingat di Tarikh Khulafa, Imam Suyuti itu jelas sekali tanggalnya, tahunnya begitu disebutkan 130 sekian.
ada penemuan dan dibawalah beberapa manuskrip, beberapa kapal, bukan satu kapal, beberapa kapal dibawa ke Baghdad. Itulah sebabnya Baghdad menjadi satu tempat yang disebut pusat hikmah. Ya kan ada sebutan hikmah. Hikmah itu mengganti istilah falsafah. Karena Baghdad ini unik, di sana ada para ahli hadis. Mereka anti ra'yu. Ya, sampai kepada Imam Ahmad nantinya. Mereka tidak suka dengan ra'yu dan qiyas. Maka Imam Ahmad yang tadinya ra'yu qiyas pindah kepada Imam Syafi'i. Itu asbab dari itu semua. Artinya masa lalu dari imam-imam ini mereka pernah mendapat qiyas, mantik, dan itu semua Aristotelian. Abu Hanifah seorang yang menggunakan ra'yu dan qiyas. Ya, analog. Masih berkiblat kepada semuanya pakai itu. Terinspirasi minimal. Dan dalam hukum Islam, percaya atau tidak, hukum Islam kita, terutama metodologi Islam usul fikih, yang tidak ada ulama yang mengatakan ilmu ini haram, kecuali orang bodoh. Ya, bahwa ada sumber hukum yang disepakati, Al-Quran, Sunnah, bukan hadis. Sunnah. Kalau hadis sebelum para kenabian juga disebut hadis. Cerita-cerita Maulid itu hadis, bukan Sunnah. Sunnah itu yang setelah kenabian, yang ada implikasi hukumnya. Terus ijma, dan yang keempat, ini keberhasilan Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dalam mengislamkan apa yang masuk dari Aristoteles. Qiyas. Ya. Padahal orang Baghdad tadi agak rame karena di Kufah itu lain dengan di Basrah. Basrah ini kota santri tradisional, sebagian kolot, sebagian tidak. Kufah ini terlalu modern. Baghdad menikmati hasilnya. Apa kata orang Kufah? Ini hadis dhaif. Nggak mungkin Nabi ngomong begini, udah pakai aja ra'yu. Karena ra'yu dari Allah, akal dari Allah. Kata orang Basrah, awwal man qasa iblis. Rawahu fulan an Nabi. Yang pertama kali melakukan analog qiyas ra'yu adalah iblis. Hadisnya palsu. Jangan-jangan ini hadis palsu untuk menghantam pemikiran yang palsu ini. Ala kulli hal, para imam ini berhasil menekan persebaran hadis palsu dengan menggunakan ra'yu qiyas, sehingga Abu Hanifah dengan satu kalamnya yang menarik mengatakan, aku menggunakan qiyas atau ra'yu pandangan pribadi, itu lebih aku pilih daripada menggunakan hadis yang palsu. Begitu belum menyanjung qiyas ya. Dan itu boleh disebut jejak pertama daripada pengaruh Aristotelian, yang seorang Abu Hanifah la yara ba'san. Imam salafus soleh tidak menganggap itu masalah. Terus kenapa ente bilang masalah? Kalau yang ini nggak ada masalah ya. Benar. Nah, ini bisa melebar ke qiyas nanti nih, Bu ya. Yes, betul. Artinya kan sebagian masyarakat kan tidak mengakui qiyas ini sebagai ya berarti itu yang kita sebut tadi, dia melawan kesepakatan dari para ulama. Ya berarti mereka bukan ulama udah.